Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Keros Dua Palu dan simpatisan dan siapa saja yang bisa melihat ibadah online pada hari ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini seharusnya memimpin ibadah kita adalah Mayor Nyonya Yeni Sango, tetapi karena beliau terpapar COVID, maka saya akan memimpin ibadah kita dan juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini kami semua para tim online yang sudah menyiapkan hati kami, pikiran kami, menyiapkan waktu, sama juga dengan Bapak Ibu Saudara di rumah atau di mana saja. Karena itu biarlah seluruh rangkaian ibadah kita akan berjalan dan diberkati oleh Tuhan. Dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara walaupun ada di rumah atau ada yang sedang mengalami sakit, sedang isoman atau di rumah-rumah sakit, saudara pasti dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara sekalian, sebelum kita berdoa mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan pujian, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. Dua kali kita menyanyikan pujian ini, kemudian kita berdoa. Ku beri kemuliaan Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah di dalam sorga, Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patut menaikkan puji syukur hormat kami kepadamu, sebab Engkau tak henti-hentinya memelihara, menolong, bahkan memberkati hidup kami. Walaupun di antara kami ada yang mengalami kesulitan, baik itu kesulitan karena mengalami sakit, kesulitan oleh karena mengalami pekerjaan di PHK, ataupun karena tidak ada pekerjaan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti memelihara kami. Oleh karena itu Bapa di sorga,
kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami tabiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat sekalian, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian nomor 223. Saudara, Bapak Ibu sekalian ada di rumah, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan nyanyian 223. Katakanlah bagaimana hatiku dapat jadi suci, dapatkah ku jadi bersih dari dosa yang sangat keji, dapatkah batinku terlepas dari perhambaan yang sangat kejam, dapatkah jiwaku bebas dari dosaku yang terpendam. Mari kita menyanyikan. Katakanlah bagaimana hatiku dapat jadi suci, dapatkah ku jadi bersih dari dosa yang sangat keji, dapatkah batinku terlepas dari perhambaan yang sangat kejam, dapatkah jiwaku bebas dari dosaku yang terpendam. Hati yang bersih, suci dan murni, karena darah domba Allah, hatiku menjadi suci. Apakah Tuhanku hanya menunjukkan kesalahanku? Doaku tak didengarnya dan tak disucikan hatiku. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, aku yakin Engkau dapat membantu. Inilah tepat ku rasa, Tuhan mengabulkan doaku. Hati yang bersih, suci dan murni, karena darah domba Allah, hatiku menjadi suci. Jemaat sekalian, disilakan duduk. Kita melanjutkan dengan kita menyanyikan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Kemudian kita satu di dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selidiki hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan ini, Engkaulah yang menyelidiki hati kami. Karena itu Bapa di sorga, jika Engkau mendapati kami tidak sedang mengasihi-Mu, maka kami mohon pengampunan dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, biarlah pikiran hati kami akan disucikan oleh Allah, sehingga kebenaran firman Tuhan benar menjadi bagian hidup kami. Dalam menjalani masa hidup kami, masa-masa hidup yang sulit saat ini. Tetapi kami percaya bahwa Allah kami sungguh berkuasa atas kehidupan kami. Sanggup menjamah kami, sanggup memulihkan keadaan kami, bahkan sanggup membuka jalan keluar di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Hamba-Mu yang menyiapkan diri menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan memakai pada saat ini untuk menjadi saluran berkat, membentangkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius 6 ayat 25 hingga 34. Kitab Injil Matius 6 ayat 25 hingga 34, firman Tuhan berkata demikian. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari pembacaan firman Tuhan ini dengan judul kekhawatiran. Nah, saudara-saudara, seorang anak kecil yang belum mengerti benar arti hidupnya, memiliki sedikit rasa kekhawatiran atau sama sekali tidak pernah merasa khawatir. Itulah sebabnya satu stiker yang seringkali ditempel pada kaca mobil berisi satu gambar bocah tanpa busana sambil tertawa lebar dengan tulisan di bawahnya, no problem. Tetapi semakin dewasa seseorang, dia cenderung untuk berpikir jauh ke depan
pada saat seperti inilah manusia itu mulai merasa khawatir, bimbang dan ragu, sebab dibayang-bayangi rasa ketakutan, dan yang paling banyak dikhawatirkan manusia yaitu hal-hal yang bersifat fana seperti kesehatan, pakaian, makanan, karir, jodoh, dan justru bukan hal-hal yang bersifat kekal. Karena itu, mari kita belajar 3 bagian hal kekhawatiran. Bagian yang pertama, firman Tuhan berkata dari ayat 25 hingga ayat 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Khawatir akan hidup. Saudara-saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan khawatir, bimbang, ragu atau takut? Saya kira tidak ada yang tidak pernah merasakan hal ini. Semua kita merasakan akan hal ini, walaupun tidak seringkali itu terjadi. Perasaan seperti ini kita semua pernah mengalaminya. Ada yang mengalami perasaan seperti ini bisa mengatasinya. Tetapi ada banyak orang yang tidak dapat mengatasinya. Sehingga jalan keluar yang terbaik menurutnya adalah jalan pintas yang sangat berisiko tinggi, yang dapat merenggut nyawa seperti pembunuhan, bunuh diri, perampokan, pencurian. Cara-cara seperti ini sudah biasa dipakai oleh manusia untuk mengatasi segala persoalannya akan cepat tuntas. Malah sebaliknya sesungguhnya kekhawatiran itu tidak menolong untuk memecahkan masalah. Malah sebaliknya membuat masalah semakin sulit. Firman Tuhan mengingatkan kita dari 1 Petrus 5, kitab 1 Petrus 5, ayat yang ke-7 berkata, saya akan bacakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya, maka ia akan memelihara kita. Bagian yang kedua, mencari Allah untuk hidup yang kekal. Firman Tuhan, khawatir akan apa yang dipakai. Ini bagian yang kedua, khawatir akan apa yang dipakai. Ayat 28 hingga ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Manusia seringkali khawatir akan apa yang hendak dipakai dalam kehidupannya sehari-hari, yang kadangkala menjebak dirinya untuk jatuh ke dalam dosa. Bukankah Tuhan Yesus mengajar bahwa dengan kekhawatiranmu dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ditegaskan dalam Lukas 12, kitab Lukas, Injil Lukas 12, ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini berarti apabila khawatir itu datang di dalam hidup saudara dan seakan menekan begitu berat, angkatlah imanmu tinggi-tinggi kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, sebagai penolong yang setia untuk saya, untuk saudara, dan untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang ketiga, mencari Allah untuk hidup yang kekal, dalam ayat yang ke-33 sampai 34 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Pengajaran Tuhan Yesus di sini menekankan untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saat-saat seperti ini kita semua masih dihantui dengan pandemi COVID-19 yang semakin menjadi-jadi, yang sudah banyak merenggut nyawa umat manusia, termasuk keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal selama ini. Maka dalam hal inilah kita lebih membangun hubungan pribadi kita yang kuat kepada Allah. Setiap umat manusia tentu berbeda apa yang dialaminya, yang menyebabkan mengalami hal kekhawatiran yang bisa saja membuatnya depresi atau merasa tertekan. Tetapi bila hidup kita tetap arahkan kepada Tuhan Yesus, maka selalu ada jalan keluar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengakhiri dengan perkataan, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Wah saudara-saudara, begitu indah, begitu meyakinkan. Bagaimana janji Allah di sini ketika kita sedang mengalami hal-hal kekhawatiran. Dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih bagian dari kebenaran firman-Mu, mengingatkan bahkan mengajarkan kepada kami hal kekhawatiran. Kami sebagai umat manusia mengalami berbagai tantangan persoalan kehidupan. Tetapi jika kami tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus siap selalu menolong, bahkan memberikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah terus berbicara dalam kehidupan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun kita ibadah online dan saudara ada di rumah, tetapi marilah kita menyiapkan persembahan mingguan kita, ataupun persembahan persepuluhan yang saudara sudah siapkan, atau persembahan ucapan syukur yang saudara sudah siapkan. Sambil kita menyanyikan lagu atau nyanyian 431, kita membawa persembahan kita, mengumpulkan kolekte kita,
untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita di Koros 2 Palu. Tanam waktu pagi, bibit cinta Allah. Tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen, nanti akan datang. Dalam pesta panen kita bergirang. Kita bergirang, membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Tanam waktu panas, tanam waktu mendung, tidak takut hujan dan angin kencang. Setelah musim panen, kita berhenti kerja, bawa hasil pulang ke lumbung surga. Kita bergirang, membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Baik, sebelum kita berdoa, saya akan membacakan jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 2 hingga tanggal 8. Tanggal 2, Nyonya Ingrid Pongiri kelompok 1, Gian Akatip kelompok 1, Wayan Guritno kelompok 1, Mary Wowor Warani kelompok 2 atau istri Bapak Bobby Wowor. Tanggal 3, Yosep Ntomelo Agustrinao. Tanggal 4, Anastasia Virginia Feren Silas Aldrensi Bernita. Tanggal 5, Carla Kristi Sango, Indri Indrawan S, Monica Angelina Rigo, anak Clarissa Kaligis, Tanjo Santu. Tanggal 6, Ade Stefania Sumiarti Pasule. Tanggal 7, Sinyo Simeon Ima atau Bapak Sinyo Simeon Ima, Feni Anggriani. Dan tanggal 8, Nyonya Femelita Pesoba yang menjadi singer kita saat ini. Kemudian Ibu Sundari, Nyonya Roro Instani Pongi Esos. Inilah jemaat Tuhan yang berulang tahun 1 minggu yang berjalan. Dan kami juga membacakan bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit karena terpapar COVID, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di atau isolasi mandiri di rumah. Bapak Nahon Sango isoman, Bapak Fendi Sango isoman, Bapak Rusdianto Rumah Sakit Madani atau dirawat di Rumah Sakit Madani, Bapak Erik Pengei isoman, Saudara Arkilaus Mangela isoman, Mayor Nyonya Yeni Sango isoman, Ibu Evi Sukaesi dirawat di Rumah Sakit BK, Ibu Indri isoman, Ibu Rita Nao isoman, Saudari Fedi Maigo isoman, Saudara Friksen Maigo isoman, kemudian Saudari Mira yang tadinya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara barusan saja keluar untuk dipulangkan ke rumah karena sudah mengalami perubahan namun masih tetap dalam isolasi. Kemudian
Kami juga menyampaikan jemaat kita yang memang mengalami sakit karena bawaan menahun. Bapak Efsus TK dirawat di rumah, Ibu Eka Tantu dirawat di rumah, Saudari Indri Yolunggata dirawat di Rumah Sakit Bala Keselamatan. Dan juga ada tambahan Bapak Sera Jalaki di Kantebu 2, ayah dari Bapak Yunius Jalaki sedang mengalami sakit yang sangat berat. Kita berdoa agar semuanya dapat dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, sebab ada sekian banyak jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami penambahan umur. Terima kasih karena Tuhan sudah menambahkan satu umur dalam perjalanan hidup. Ini terjadi bukan karena kami, tetapi ini semata oleh karena anugerah Tuhan. Kami percaya jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami penambahan umur diberi sukacita oleh Tuhan, sebagaimana pemeliharaan Tuhan di waktu yang sudah dilewati. Maka doa dan harapan kami di waktu yang akan dijalani akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan bagi semua jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit terpapar COVID, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Kami percaya bahwa Allah sedang menjamah masing-masing mereka melalui makanan, minuman, obat-obat yang dikonsumsi. Kiranya diberkati oleh Tuhan sehingga dapat berangsur-angsur mengalami pemulihan dan akhirnya kembali sehat. Kami juga berdoa bagi beberapa jemaat Tuhan yang mengalami sakit menahun, bagi Bapak Efsus TK, bagi Ibu Eka Tantu, dan juga kami berdoa bagi Saudari Indri Yolunggata serta Bapak Sera Jalaki. Mereka ini sedang mengalami sakit berat. Kami percaya bahwa Allah juga sedang menjamah masing-masing mereka sehingga proses pemulihan terjadi. Dengan segala obat, makanan, minuman, apa saja yang dikonsumsi, dikuduskan, diberkati oleh Tuhan untuk menyehatkan tubuh semua saudara kami. Kami juga Tuhan telah memberi persembahan kami, baik itu persembahan kolektan, baik itu persembahan persepuluhan, atau persembahan ucapan syukur. Kiranya diberkati oleh Allah. Berkatilah seluruh pekerjaan umat-umat Tuhan, apa saja yang dikerjakan, baik ada yang bekerja di rumah, atau ada yang di kantor, atau ada yang berwira swasta, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami melihat bagaimana Allah sedang memberkati kami walaupun kami ada di tengah pandemi. Bapa di dalam surga, inilah menjadi doa kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, melainkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kami akan menyampaikan pengumuman korops atau warta korops untuk diketahui oleh seluruh jemaat Tuhan. Surat dari kantor divisi, dalam rencana tanggal 22 Agustus kita kembali ibadah tatap muka. Dalam rencana tanda kutip, kita berdoa semua agar pandemi di Kota Palu akan cepat mereda atau menurun sehingga kita bisa beribadah tatap muka kembali. Jangan lupa perketat prokes masing-masing sehingga kita terhindar dari wabah COVID yang terus menjadi-jadi di kota kita. Kemudian juga kami menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada keluarga kita yang sedang mengalami sakit,
baik itu sakit COVID ataupun sakit bukan karena COVID, tolong informasikan kepada kami, sehingga kami juga akan terus mendoakan dan kami dapat membagikan kepada grup yang ada di Koros 2 Palu ini, baik itu grup OS, baik itu grup kelompok 2, grup kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, ataupun per pribadi, sehingga rantai doa terjadi dan Tuhan akan mendengarkan setiap doa permohonan kita. Ini yang kami sampaikan. Lalu yang berikutnya, agar kita tetap memperhatikan instruksi pemerintah di wilayah kita masing-masing, baik itu RT, RW maupun kelurahan di mana kita berdomisili. Jadi kita tidak boleh mengabaikan itu. Jadi kita mendengarkan instruksi dan memperhatikan dengan baik. Kemudian juga bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan vaksin, supaya bisa memperhatikan jadwal vaksin yang ada, baik itu di Polda, ataupun di wali kota, ataupun di Taman Gor, ataupun di puskesmas masing-masing wilayah. Jadi saudara menyiapkan diri untuk hal itu dan mari kita vaksin sehingga Indonesia cepat pulih dari wabah COVID yang terjadi. Mari kita terus mendukung program-program pemerintah dan kita percaya saudara dan saya adalah warga negara yang baik. Saudara sebagai umat bala keselamatan, mari kita bersama-sama memberikan contoh yang baik di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat di mana kita berada. Tetap pakai masker dimanapun kita berada, perketat prokes sehingga kita tetap dalam keadaan yang sehat, damai, dan harmonis, tentram. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih kepada tim online kita yang sudah melayani kita di dalam ibadah online. Kiranya berkat Allah tercurah bagi masing-masing kita yang sudah meluangkan waktu kita untuk melayani. Saya ajak jemaat semua di rumah, mari kita berdiri. Sebelum kita doa penutup, kita menyanyikan bersama, bagi Dia segala pujian dan hormat, serta syukur kekal selamanya. Mari kita nyanyikan. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala hormat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu ya Bapa di sorga. Sebab Engkau sudah berkati kami dari ibadah online yang sudah berjalan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Mulai dari presiden kami, para menteri, para gubernur,
bupati, wali kota, bupati, para camat, juga kepala desa, dan pemerintahan terkecil di negara kami ini, kiranya diberkati oleh Tuhan dalam usaha menanggulangi wabah COVID. Kiranya setiap usaha diberkati oleh Tuhan. Garda terdepan, para tim medis, mereka diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang sedang dirawat, baik di rumah-rumah sakit, atau di tempat-tempat karantina, atau di tempat isolasi mandiri di rumah, kiranya dijamah dan diberkati oleh Tuhan sehingga mengalami kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mana mengalami duka cita oleh karena keluarga ditimpa duka karena COVID, kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang sejati. Bapa di dalam surga, akhirnya kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di mana saja berada, dan ketika kembali beraktivitas, kiranya diberkati dan dipelihara oleh Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Allah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita salut 3 kali, kemudian Bapak, Ibu, Saudara kembali duduk dan bersaat teduh. Salut, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu silakan bersaat teduh, kita sudah tanda salaman, salut.